Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Para alim ulama, para habaib, para sesepuh bin sesepuh yang kami hormati, wabil khusus kepada keluarga besar almarhum Bapak Haji Suparyanto bin Bapak Haji Tukul. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sudah tahlil untuk yang ke-7, sekalipun kalau hitungan harinya ini ke-8 karena wafat hari Ahad malam Senin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan nasihat besar buat kita sekalian, karena Allah itu meninggalkan nasihat dua, yang satu yang berbicara, yang satu nasihat diam. Nasihat yang berbicara adalah Al-Quran, nasihat yang diam adalah kematian. Sehingga seolah-olah dengan kematian ini ada seseorang yang berbisik kepada telinga kita sekalian bahwa pasti kita semua yang hidup ini akan mati. Yang kumpul malam ini 100 tahun lalu tidak ada, dan 100 tahun lalu ke depan insya Allah juga sudah tidak ada. Artinya hidup kita ini diantara pintu gerbang kematian. Kita ini bukan orang dunia yang akan ke akhirat, tapi kita ini adalah orang akhirat yang akan kembali ke akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap perjalanan yang kita tempuh dalam hidup ini pada dasarnya adalah langkah untuk memperpendek jarak kita ke liang kubur, bukan kemana-mana. Saya sering menceritakan sebuah kisah yang saya alami sendiri ketika saya sedang di Bandara Juanda. Kemudian saya bertemu dengan seorang kakek, duduk dengan khusyuk, tidak terganggu oleh hiruk-pikuk suasana bandara. Maka saya kemudian mendekati kakek itu dan menemaninya ngobrol sampai saat tiba panggilan naik pesawat. Kemudian saya gandeng kakek itu, dia bawa tongkat. Sambil jalan melangkah mau naik ke pesawat, dia nanya saya, "Nah, kita ini mau kemana?" Saya pikir kakek ini jarang naik pesawat, maka saya jawab, "Kita mau naik pesawat deh." Begitu jawaban saya. Tapi tiba-tiba apa yang disampaikan kakek ini menghentak kesadaran saya. Dia bilang, kita bukan mau naik pesawat. Kita ini mau memperpendek jarak menuju ke liang kubur. Setiap langkah yang kita lakukan ini itu membuat kita makin dekat jarak kita ke liang kubur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ngalor, ngidul, mulon, ngetan, itu sebetulnya hari-hari kita memperpendek jarak ke liang kubur. Setiap yang kita lakukan dalam hidup ini peluangnya dua. Kalau tidak meninggikan derajat kita di surga, kita sedang membangun istana-istana mahligai yang indah di surga, maka kita sedang menggali parit-parit di neraka jahanam. Apapun yang kita lakukan dalam hidup, kita ke pasar bisa jadi surga, bisa jadi neraka. Kita ke kantor bisa jadi surga, bisa jadi neraka. Kita ngajar ngaji bisa jadi surga, bisa juga jadi neraka. Kita ke sawah bisa jadi surga, bisa jadi neraka. Seluruh manusia tanpa kecuali, mau muslim mau kafir, peluangnya cuma dua. Kalau tidak sedang membangun surga dia, maka dia sedang membangun neraka. Karena di akhirat nggak ada tempat yang lain. Mau percaya sama Allah, nggak percaya sama Allah. Mau beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Mau nyembah api, mau nyembah sapi, mau nyembah kayu, nyembah batu, mau nyembah Allah, mau menuhankan Yesus, menuhankan Siddhartha. Tempat balik di akhiratnya cuma dua, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kalau nggak ke surga maka pasti ke neraka. Kalau nggak ke neraka pasti ke surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti punya kesadaran dalam hidup bahwa setiap hari kita sedang memperpendek jarak menuju ke liang kubur, dan setiap hari yang kita buat ini bisa jadi surga, bisa jadi neraka. Di samping bisa jadi yang terakhir, ya, tahlil malam ini, ya, bisa jadi tahlil yang terakhir buat kita. Besok kita ditahlil. Ya, ibu-ibu bikin kopi buat suaminya, bisa jadi kopi yang malam ini kopi yang terakhir. Nasi goreng malam ini nasi goreng terakhir. Semuanya berpeluang untuk menjadi yang terakhir, karena tidak ada yang lebih pasti kalau kita hidup kecuali kita mati.
Ya, lidu litamutu. Lahirlah kalian untuk mati. Lahirlah kalian untuk mati. Dan kita diciptakan untuk dunia ini. Dunia khuliqat lakum, dunia diciptakan untuk kalian. Wa antum khuliqtum lil akhirah, kalian diciptakan untuk akhirat. Jadi almarhum orang tua kita, Bapak Haji Suparyanto, yang kalau kumpul-kumpul gini nggak ada lagi yang bisa nyebut nama orang satu-satu. Nggak ada lagi yang kalau sambutan suka agak panjang, kadang sebagiannya suka agak kesel. Tapi nggak ada yang punya ingatan sehebat almarhum Pak Haji. Ya, nggak ada. Disebut satu-satu, laman RT disebut RT-nya, kalau kiai disebut kiainya, kalau dokter Andes disebut dokter Andesnya mana Pak Haji, dokter Andesnya Ban Safriya. Selalu disebut namanya, tidak pernah nggak pakai dokter Andes. Mesti disebut dengan dokter Andes, luar biasa. Sekarang semuanya tinggal kenal. Tapi kita yakin almarhum ini, ya, kesaksian kita selama ini. Dosa pasti ada, salah pasti ada, kurang pasti ada. Namanya umat kanjeng Nabi, namanya umat manusia. Tapi baiknya rasa-rasanya lebih banyak. Ketokohannya, kepemimpinannya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mengiringi kepergian dan keberangkatan beliau menuju alam barzakh dengan doa, dengan sedekah-sedekah yang dihidangkan oleh keluarga. Saya sering katakan ini, saya begitu duduk langsung takoh sedikit, langsung kemudian istighfar di adik. Jadi nggak sempat ini saya mau metik rambutan, nggak sempat. Mau nyicip dulu bisa nggak sempat. Mau metik dulu anggur, nggak sempat. Mau ngupas duku nggak sempat. Ama saya belum diapa-apain, ama almarhum udah nyampe. Ya Ustaz Bari, masa kita transfer BCA percaya, transfer BRI percaya, transfer pahala kagak percaya. Ini sodakoh ini kita belum nikmati. Yaitu degannya nggak tahu syarat doang, apa boleh diminum kita nggak tahu. Itu kopinya juga ada segala macam, macam-macam. Nah, udah habis. Ini artinya sama kita belum diapa-apain, sama almarhum udah nyampe. Yakin ya, sama almarhum sudah nyampe. Beliau mah sedang menikmati setiap sedekah yang disampaikan. Tidak ada yang dirindukan oleh orang ahli kubur itu Bapak Ibu, kecuali kalau udah mati itu keinginannya cuma satu. La'alli a'malu sholihan fima taraktu kalala. Pengen balik ke dunia lagi, bukan pengen ke mall. Pengen balik ke dunia lagi, bukan penasaran pengen jadi presiden, bukan. Kalau sudah di barzakh maka penasaran cuma satu. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Kepengen balik lagi ke dunia, pengen amal soleh lagi, pengen ngaji lagi, pengen sholawatan lagi, pengen umroh lagi, pengen haji lagi, pengen gotong royong lagi, itu. Ya, jadi yang kita rindukan sudah di alam barzakh itu cangkul yang dipakai buat nyari nafkah buat istri. Ya, pergi ke pasar sambil bawa karung, jadi centeng kah, jadi apakah dalam rangka untuk cari nafkah yang halal buat istri. Itu yang kita kangenin nanti di alam barzakh. Sekali lagi itu yang paling kita kangenin di alam barzakh. Ketemu wajah-wajah kayak Amil Saiful, ketemu wajah-wajah kayak Ustaz Ien, Ustaz Sobari, Ustaz Norman, Ustaz Ridwan, Ustaz Eki Maulana. Ini anak muda yang udah mau itu ada hal lagi masih belum punya pasangan juga. Ini Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan rindu dunia itu, rindu amal-amal solehnya. Tidak ada yang lebih mengasihkan nanti di akhirat kecuali ngomongin amal soleh di dunia. Kita baru tahu, oh ternyata kalau mau ke Masjid Nurul Iman itu setan tuh berderet, berjejer kayak pagar ayub supaya kita kagak nyampe. Sekalipun ke tempat lewat, belum tentu semuanya mampir, Pak. Itu tempat lewat dari sini ya ke situ, dari sono ya ke situ, dari luar ya ke situ. Tapi nggak jaminan mampir, Pak. Kenapa? Karena setannya berjejer-jejer ini. Ada yang begitu lewat pulang-pulang nggak tahu kalau itu masjid, lakon takut macam-macam sudah sampai turunnya kelakuan umat manusia. Tapi nanti kalau kita sudah ke alam barzakh, ini masjid bukan begini bentuknya dilihat oleh Pak Haji, bukan. Beliau punya kenang-kenangan ikut bangun masjid, punya kenang-kenangan jadi DKM. Seandainya jadi DKM itu ganjarannya ditunjukkan oleh Allah, nggak bakalan ada yang mau dipecat, nggak bakalan ada yang mau berhenti. Kenapa? Ngurus rumah Allah. Kita jadi ngurus rumah tangganya Prabowo aja udah enak banget. Kita mau ngurus rumah tangganya gubernur aja enak banget. Banyak privilege-nya, paling tidak gak bakalan ada yang berani nilai. Apalagi ngurus rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Rumahnya Gusti Allah. Ya fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha fil ghuduwi wal asal. Gak main-main tuh rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya sering berguyur enak meninggal. Ini kebetulan yang meninggal beberapa tahun DKM semua. Bakar Naji DKM meninggal, ya. Kemudian
Pak Haji Gunawan mantan DKM Al-Kausar Gerama Puri, Pak Haji statusnya masih DKM, jadi meninggal status masih DKM. Itu ilok malaikat berani nanya, man robuka, mesem aja beliau. Ibarat Ustaz Sobari memang ngerokok, gue jawab sambil ngerokok. Artinya apa jemaah yang dimuliakan? Masa malaikat nggak tahu kita ngurus masjid? Masa masjid memang buat siapa? Buat nyembah Yesus? Enggak lah. Masjid itu annal masajid lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Kita pede. Kenapa? Kita ini umat terakhir. Kita pede karena kita ini umatnya Rasulullah. Kita pede. Semuanya bersepakat. Jangankan Pak Haji yang tokoh masyarakat. Ada orang sini umpama gak pernah ke masjid, gak pernah sholat. Coba jajal orang itu aja ke gereja, kasih kalung salib, mau apa kagak? Pasti ngamuk dia, keluar goroknya, kurang ajar. Ya, dasar ustaz nggak tahu sopan santun. Biar kata gua kagak pernah ke masjid juga, kalau kamu ke gereja entar dulu. Biar kata gua nggak pernah pakai kopiah, nggak pernah pakai sarung. Sekalinya datang Idul Fitri nyolong sendal juga, kudu pakai kayu apa salib mah, entar dulu. Artinya udah segitu nggak sholatnya, untuk mengingkari Allah dan Rasul mah nggak berani. Kayak begini saja, pulang ke akhirat harapan ampunan dari Allah. Kata Allah, orang mukmin mati bawa sekecil-kecil iman diganjar surganya 10 kali lipat dunia ini. Apalagi ketua DKM, gitu. Apalagi ketua DKM, apalagi ustaz tukang mungkin tahlil, apalagi tukang azan di kubur. Satunya azan yang bikin saya merinding dari seluruh muazin, bukan azan Masjidil Haram, azannya ngelihat. Waduh, ambil saya full, sorry. Azannya kalau sudah qad qamatil qiyamah, ya Allah. Kalau sudah kan qamatnya qad qamatil, bukan qad qamatis shalah. Kalau gitu mah banyak aja mana-mana juga. Qad qamatis shalah. Tapi putra-putri almarhum begitu menyaksikan penguburan almarhum, begitu qamatnya gimana? Qad qamatil qiyamah, ya Allah. Oh, qad qamatil qiyamah. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi, idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuhu, apabila salah satu dari kamu mati, maka kiamat pribadinya sudah terjadi. Ya Allah, tabarakallah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan yang diem buat kita sekalian adalah kematian. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kafa bil mauti wahidan ya Umar. Cukup kematian menjadi petutup, menjadi petuah, menjadi penasihat bagimu wahai Umar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Al-Qur'an. Namun besok sebentar lagi Ramadan, berdialoglah dengan Allah dengan membaca Al-Qur'an. Ya, yang belum bisa didengerin, yang sudah bisa dilancarin, yang belum belajar sama sekali belajar mumpung Ramadan. Terlambat nggak apa-apa. Saya punya RW udah terlambat belajar Qur'annya itu ketika sudah pensiun kolonel umur 67. Dia nggak malu-malu ngaku itu. Alhamdulillah sampai selesai belajar baca Quran. Girang banget kalau ketemu Ramadan. Itu contoh, suka saya bahas di mana-mana itu sebagai contoh. Nggak ada istilah terlambat. Di sini ustadz banyak, belakang di sini ustadz. Mau ustadz yang tipe model apa? Ya, mau ustadz yang tipe model apa? Yang lembut-lembut dari Tasik bisa, yang gondrong-gondrong ada, ya, yang muda-muda ustadz Egi, yang apa? Yang ada. Yang mau yang apa? Yang bersorban gede, anak Ustaz Nemon ada, Ustaz Gitu. Mau yang apa? Yang mantan artis ada, kamu. Ayo, yang suaranya merdu ada, Ustaz Ade. Aduh, kalau sampai orang sini kagak bisa ngaji Quran, kelewatan. Kenapa? Ini masya Allah, ini almarhum suka bilang dulu. Ini kampung apa disebutnya? Bukan, beliau suka bilang, Thayyibah apa? Religius. Suka bilang ini kampung religius, makanya gerbangnya di depan kan kayak kubah masjid itu gerbangnya itu visi, kalau istilah manajemen itu visi beliau supaya kampung ini jadi kampung religius. Lewatnya aja mana ada orang lewat di bawah kolong menara masjid itu, kecuali di bloknya sebelah sini lewat kolong menara masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagusnya keranda jenazahnya taruh agak pinggir jadi setiap yang lewat ngelihat. Lu mampir sekarang apa mampir nanti? Kan gitu ya. Ya saja. Lu sholat di belakang imam apa lu mau sholat di depan imam? Jamaah yang dimuliakan Allah, sungguh sebuah keberuntungan bagi kita dikepung masjid, dikepung pengajian, dikepung sholawatan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kita berbaik sangka kepada Allah sekalipun kita tidak tahu hakikat seseorang di hadapan Allah. Tapi ini merupakan sebuah kesaksian. Kita kumpul doain almarhum. Maka almarhum ini sedang menikmati amal-amal yang telah dilakukan di dunia, sekaligus juga kiriman doa dan sedekah yang kita sampaikan kepada beliau. Harapan kita
Ya, jadi almarhum itu nggak bisa, susah. Orang serba bisa. Jadi orang Golkar paten, jadi RW mantap, jadi DKM maju, jadi kadus. Orang-orang sebelah sana mau tahunya kadus. Waktu saya cerita di regensi, oh Pak Haji Suparyanto kadus, gitu tahunya orang sebelah sana mau apa? Kadus. Jamaah yang dimuliakan Allah. Niru itunya aja susah, apalagi niru kebaikan-kebaikan. Tapi buat putra putri almarhum yang harus dilanjutkan adalah kebaikan-kebaikan almarhum ini. Ya, jangan sampai kemudian terputus hanya pada almarhum. Tiap sholawatan hadir, tiap pengajian hadir. Nah itu yang harus dilanjutkan oleh putra putrinya. Selain juga kebaikan-kebaikan yang lain. Mudah-mudahan keluarga dilimpahi keberkahan oleh Allah. Mudah-mudahan dilimpahi kesabaran. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada anak yang siap ditinggalkan orang tua, semapan apapun anak. Tapi setidak siap apapun kita tetap ditinggal. Kenapa? Karena bulan hanya bersinar kalau matahari tenggelam. Terima kasih, saya mohon izin tidak ikut sampai akhir dan mohon maaf tidak ikut dari awal. Tapi saya nyolatin sendirian kemarin. Saya sholat jenazahnya sendirian, gak ada yang nemanin. Sampai beliau bilang, itu ngajak-ngajak amual juga yang sorangan di sholatnya. Ya mohon maaf kalau tidak bisa ikut tiap malam. Kebetulan juga saya tidak bisa ikut sampai akhir karena harus ke masjid Haji Limin. Malam ini ada acara Isra Mi'raj. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Mohon disarikan Al-Fatihah sekali buat almarhum sebagai tanda sayang dari saya kepada beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.